kita bahas terlebih dahulu pengaruh perubahan konsentrasi. Jadi, perubahan konsentrasi dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ini harus kalian pahami ya anak Umi. Jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen zat tersebut. Contohnya, di sini sudah disajikan kepada kita sistem kesetimbangan atau reaksi kesetimbangan NH3. Nah, jadi kita dapat tahu di sini reaksi kesetimbangannya N2 gas tambah 3H2 gas setimbang menghasilkan 2NH3 gas. Nah, ini merupakan reaksi kesetimbangan atau reaksi dapat balik ya anak Umi. Nah, ini kita misalnya Umi tambah konsentrasi N2 Umi tambah. N2 ini berada di sebelah kiri. Nah, jadi tadi kan jika konsentrasinya ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser dari arahnya. Jadi kalau yang di sebelah kiri ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan, akan bergeser dari arahnya, dari zatnya. Seperti itu. Jadi kalau konsentrasi N2-nya Umi tambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Jadi dia bergeser ke kanan mengakibatkan konsentrasi yang di sebelah kanan meningkat atau bertambah, sedangkan konsentrasi yang di sebelah kiri menurun. Jadi jika konsentrasi N2-nya ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan mengakibatkan konsentrasi NH3 bertambah sedangkan konsentrasi H2-nya berkurang seperti itu. Jika konsentrasi N2-nya Umi kurangi, konsentrasi N2 Umi kurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arahnya. Berarti N2 berada di kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga konsentrasi H2 bertambah, sedangkan konsentrasi NH3 kurang. Seperti itu anak Umi, bisa ya. Jika konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser dari arahnya, sedangkan jika konsentrasinya diperkecil, maka dia akan bergeser ke arahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu ada pengaruh perubahan volume dan tekanan. Nah, sebelum Umi lanjutkan penjelasan, silahkan simak animasi berikut ini. Dapat kita lihat, apabila tekanan naik diperbesar, maka apabila tekanannya diperbesar, maka volumenya akan semakin kecil, ya kan? Apabila tekanannya diperbesar, maka volumenya semakin kecil. Apabila tekanannya diperkecil, maka volumenya akan semakin besar. Ya kan anak Umi? Jadi dapat kita ketahui bahwasannya volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi jika tekanan diperkecil, maka volume semakin besar. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan semakin kecil. Seperti itu. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Nah, oke anak Umi, berdasarkan animasi yang sudah kita saksikan secara bersama tadi, maka kita dapat katakan bahwasannya tekanan dan volume gas saling berbanding terbalik. Tekanan dapat diperkecil dengan menambahkan volume gas dan tekanan dapat diperbesar dengan mengurangi volume gas. Seperti itu. Apa hubungannya tekanan dan volume dengan pergeseran kesetimbangan? Nah, jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas diperkecil. Kesetimbangan bergeser ke ruas koefisien yang lebih kecil.
Seperti itu. Jika tekanan gas diperkecil dan volume gas diperbesar, kesetimbangan bergeser ke ruas jumlah koefisien yang lebih besar. Nah, jadi anak Umi, lebih mudahnya ingat saja volumenya karena pergeseran kesetimbangannya berbanding lurus sama keadaan volume gasnya. Jadi kalau volume gasnya diperkecil maka bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Jika volume gasnya diperbesar maka bergeser ke koefisien yang lebih besar gitu ya. Jadi ingat aja volume gasnya. Jika diperkecil volume gasnya maka bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Jika volume gasnya diperbesar maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar gitu. Sedangkan tekanannya berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, sekarang coba Umi contohkan dulu. Ini masih dengan reaksi kesetimbangan yang sama pada saat konsentrasi tadi. Nah, jika kita disajikan reaksi seperti ini, maka jika Umi katakan, jika sistem kesetimbangannya tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan bergeser kemana? Jadi kita sebelum mencari pergeserannya kemana, kita harus tahu terlebih dulu berapa jumlah koefisien yang di sebelah kiri, berapa jumlah koefisien yang di sebelah kanan. Nah, coba kita jumlahkan dulu koefisien yang berada di sebelah kiri. Berapa jumlahnya, anak Umi? Iya, jumlahnya ada 4. 1N2 dan 3H2. Berarti jumlah koefisien yang di sebelah kiri 4. Ingat ya. Dan sedangkan yang di sebelah kanan jumlahnya cuma 2. Jadi yang sebelah kiri jumlahnya 4, sebelah kanan jumlahnya 2. Tadi pertanyaan Umi, jika tekanan diperbesar. Jika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Kalau volume diperkecil, maka bergeser kemana? Bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Koefisien yang lebih kecil berada di kiri apa berada di kanan? Iya, berada di kanan, yaitu jumlahnya 2. Sehingga jika tekanannya diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke sebelah kanan. Bergeser ke sebelah kanan mengakibatkan jumlah NH3-nya bertambah, sedangkan jumlah H2-nya berkurang. Dan jumlah N2-nya berkurang. Seperti itu. Bisa? Sekarang kalau Umi bilang, jika tekanannya diperkecil. Jika tekanannya diperkecil, kesetimbangannya bergeser kemana? Jika tekanan diperkecil, maka volumenya akan semakin besar. Jadi kalau volume semakin besar, sehingga pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Koefisien yang lebih besar yang mana? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Sebelah kanan ada jumlah koefisiennya ada 4. Jadi dia bergeser ke sebelah kanan jika tekanannya diperkecil. Bergeser ke sebelah kanan mengakibatkan jumlah N2 dan H2-nya semakin bertambah, sedangkan NH3-nya semakin berkurang. Sampai sini paham ya anak Umi pengaruh volume dan tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi, jika suhu dinaikkan, sistem akan menurun, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau yang delta H-nya itu bernilai positif. Jika suhu diturunkan, maka sistem akan menaikkan suhu dan kesetimbangan bergeser ke reaksi eksoterm atau yang mempunyai delta H yang bernilai negatif. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah endoterm delta H positif, dan jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm yang mempunyai delta H bernilai negatif.
Contohnya, masih dengan reaksi yang sama. Nah, reaksinya seperti ini. Berarti kalau dituliskan delta hanya di sebelah kanan, berarti delta H sebelah kanan ini bernilai negatif. Berarti ini eksoterm apa endoterm? Ini merupakan reaksi eksoterm. Nah, jadi seperti ini Umi. Karena dituliskan delta hanya di sebelah kanan, maka reaksi yang ke arah kanan itu merupakan reaksi eksoterm karena delta hanya negatif. Secara otomatis kebalikannya, reaksi yang ke sebelah kiri, maka delta hanya bernilai positif. Bisa dipahami ya? Jadi kalau disuguhkan reaksi seperti yang ada di slide, reaksi ke kanan merupakan reaksi eksoterm karena bernilai negatif dan kebalikannya reaksi ke kiri merupakan reaksi endoterm dan delta hanya pasti bernilai positif. Nah, jika Umi katakan, jika sistem Umi berikan mengalami kenaikan suhu, maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser kemana? Nah, kalau suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Endoterm berada di sebelah mana tadi, Naomi? Berada di sebelah kiri, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Bergeser ke sebelah kiri mengakibatkan jumlah N2 dan H2-nya bertambah, sedangkan jumlah NH3-nya berkurang. Seperti itu. Nah, jika kalau Umi katakan, jika suhunya Umi turunkan, maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser kemana? Bergeser ke reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm reaksinya sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan, berarti reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke arah eksoterm atau ke sebelah kanan, mengakibatkan jumlah NH3-nya bertambah sedangkan jumlah N2 dan H2-nya berkurang. Jadi inilah pembahasan kita hari ini. Umi harapkan kalian dapat memahami mulai dari konsep kesetimbangan sampai dengan pergeseran kesetimbangan. Oke anak Umi, nantikan latihannya. Oke, sampai sini dulu pertemuan Umi hari ini. Penjelasannya Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.